Ya, ya. Ini judulnya nggih Bapak Ibu, pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui program 3-in-1. Program 3-in-1 ini sebenarnya dicetuskan oleh Bapak Kepala Balai kami, Bapak Insinyur Widarjanto MM. Kemudian kita akan internalisasi kepada balai dan kita aplikasikan ke masyarakat desa. Ya, pertanyaannya mungkin teman-teman yang ada di ruangan ini mungkin ada, apakah semuanya dari kota? Tidak ada yang dari desa. Nah, apakah sudah masyarakat di sekitar kita baik di kota maupun di desa itu sudah berdaya? Belum. Kenapa belum? Segala sesuatu atau pemberdayaan itu, masyarakat yang tidak berdaya biasanya ditunjukkan dengan nyun sewu, mereka tidak mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, baik potensi pengetahuan dan keterampilan, sehingga potensi ini dia kelola untuk menghidupi atau membuat dia berdaya. Biasanya masyarakat yang kurang berdaya akan cenderung mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan mengharapkan bantuan dari orang lain. Itu ciri-ciri masyarakat yang kurang berdaya. Nah, seperti di dalam gambar itu yang mungkin Bapak Ibu baik online maupun offline dapat melihat bahwa gambar itu biasanya masyarakat yang tidak berdaya itu bisa dipengaruhi oleh orang lain. Hanya nyun sewu disetiri. Jadi pasrah tanpa ada suatu upaya untuk mengolah apa yang ada di dalam dirinya sehingga dia mampu berdiri sendiri. Harapan kami masyarakat baik di kota maupun di desa, karena kami adalah Kementerian Desa, mungkin sasaran kami di desa, itu harapannya itu masyarakat itu menjadi berdaya. Berdaya itu kembali lagi lawannya yang saya sampaikan tadi, berdaya itu dia mampu melihat apa sih sebenarnya pengetahuan yang ada dalam diri saya atau keterampilan yang bisa saya lakukan, kita olah untuk kita lebih produktif tanpa mengandalkan bantuan dan belas kasih dari orang lain. Itu kata-kata berdaya. Kalau di dalam konsep pemberdayaan ini adalah berdaya itu mempunyai masyarakat yang mau mempunyai daya atau kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan masyarakat tersebut untuk mencapai kemandirian. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, masyarakat yang mandiri itu adalah masyarakat yang dia tidak mengandalkan belas kasih atau uluran tangan dalam menjalani kehidupan, tapi dia mampu melihat apa sih potensi yang ada dalam dirinya supaya dia lebih berdaya. Kemudian kalau di dalam pemberdayaan, konsep pemberdayaan itu kita itu akan terfokus kepada SDM, yaitu people of center sama partisipatory. Harapannya kita mengharapkan SDM itu dia berpartisipasi untuk mengembangkan apa yang mereka miliki sendiri. Jadi dari konsep ini akan muncul 3 konsep dasar, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Apa sih enabling itu? Yaitu memberikan kemampuan atau suasana di mana masyarakat nantinya itu mampu mengembangkan potensi dirinya untuk dia mencapai kemandirian. Hal ini itu kita percaya bahwa semua orang itu mempunyai talenta atau kemampuan yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah untuk mengembangkan dirinya. Jadi setiap orang itu pasti punya. Hanya apakah kita sadar bahwa kita mempunyai kemampuan atau tidak? Atau apakah kita mampu atau mau mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita itu untuk melakukan pemberdayaan? Itu adalah konsep enabling. Kemudian empowering, yaitu memberikan dorongan, memberikan
memperkuat potensi yang ada dalam dirinya dengan meningkatkan tingkat derajat pendidikan dan derajat kesehatannya. Ketika kita nyun sewu, ketika kita menambah pendidikan kita, harapannya kita menambah kemampuan untuk mengembangkan diri kita. Semakin kita sehat pun kita juga akan semakin bisa melakukan pemberdayaan. Berbeda dengan ketika kita sakit, kita akan tidak bisa memberdayakan diri kita sendiri. Kemudian konsep yang ketiga yaitu protecting. Di dalam pemberdayaan masyarakat desa, konsep protecting ini yaitu memberikan, melindungi dan membela masyarakat yang lemah. Masyarakat yang lemah di masyarakat desa biasanya kaum perempuan, kaum difabel itu. Jadi kadang-kadang di dalam masyarakat pedesaan itu mereka perempuan, suara-suara dari perempuan maupun masyarakat difabel itu banyak tidak didengarkan. Namun harapan kami kita akan dorong bagaimana masyarakat yang mempunyai masyarakat lemah ini, yang dikatakan masyarakat lemah ini, dia akan lebih berdaya. Di dalam konsep pemberdayaan masyarakat yaitu people center dan participatory, ini kita akan di dalam kemudian keluarlah Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, kita mendorong bahwa masyarakat ini adalah sebagai sumber atau subjek dari pembangunan. Berbeda dengan sebelum ada era undang-undang desa, itu masyarakat desa ini adalah sebagai objek dari pembangunan. Ketika ada pembangunan, mereka atau masyarakat ini hanya menerima saja dampak dari pembangunan. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang desa, ada asas rekognisi dan subsidiaritas, bahwa ada dorongan mereka memberikan masyarakat ini sebagai subjek dari pembangunan. Apa itu subjek pembangunan? Bahwa masyarakat ini didorong, dia akan merencanakan dalam proses pembangunan, kemudian melaksanakan proses pembangunan dan melakukan evaluasi pembangunan yang ada di desa. Itu pemberdayaan yang ada di desa. Nah, berdasarkan konsep sebagai masyarakat ini adalah subjek pembangunan, biasanya kita mengenal dengan adanya desa membangun. Berbeda dengan dulu itu dikatakan membangun desa. Kalau membangun desa, masyarakat adalah objek dari pembangunan. Tapi kalau desa membangun, dia harus membangun, jadi dia aktif dan dijadikan sebagai subjek. Dalam undang-undang desa ini ada 7 konsep desa membangun. Yang pertama yaitu bahwa masyarakat itu dari sejak perencanaan pembangunan atau kegiatannya atau program-program yang ada di desa sudah dilibatkan, yaitu baik mengusulkan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan di desa, itu dari perencanaan, kemudian penyusunan RPJMdes, RKP diturunkan menjadi RKP dan APBdes, itu masyarakat selalu dilibatkan, terutama terkait dengan musyawarah desa. Hal ini tertuang dalam undang-undang desa. Di dalam musyawarah desa ini kita mendorong sebagai balai besar, kami mendorong agar ketika adanya musyawarah desa ini benar-benar aspirasi atau usulan dari masyarakat itu benar-benar didengarkan, terutama untuk masyarakat yang kaum marginal, mohon maaf, perempuan dan kaum difabel. Nah, adik-adik pernah tahu, ada yang tahu Malioboro? Tahu Malioboro? Bagaimana menuju ke Malioboro? Berkendaraan dengan jalur mana saja? Tergantung Bu, tergantung posisi titik awal kita. Titik awal kita dari mana? Kalau dari utara bisa dari
Tugu ke selatan. Kalau dari selatan melalui alun-alun. Jadi Malioboro ini ibarat Malioboro adalah pusat perdagangan dan ekonomi di Yogyakarta. Tentu mahasiswa atau masyarakat pasti tahu, yang sudah pernah berkunjung ke Yogyakarta pasti biasanya mampir ke Malioboro. Nah, ibarat pemberdayaan masyarakat desa ini sebenarnya banyak sekali jalan menuju ke sana. Seperti yang disampaikan Pak Dika tadi, mungkin Pak Dika menyampaikan pemberdayaan melalui pemanfaatan smartphone, terutama untuk anak-anak muda yang gaul. Sekarang sudah familiar dengan menggunakan media sosial dalam berwirausaha. Mungkin ada lain lagi yang memberikan pemberdayaan melalui jalur apa. Nah, kami dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta di bawah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, kami datang di sini bertim. Ini nanti siapa tahu bapak-bapak dosen maupun mahasiswa bisa berkunjung ke sana. Bagaimana sih bentuk dari kami pemberdayaan yang telah kita lakukan itu kayak apa? Jadi kami itu mempunyai tugas sebagai melaksanakan pelatihan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Itu adalah tugas pokok dan fungsi kami sebagai balai.